Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 7E dan 7F MTSN Negeri 2 Pemalang, mapel bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Oke. Untuk itu siapkan buku, kemudian konsentrasikan dan catat hal yang dianggap penting. Kita akan mempelajari tentang teks prosedur ya. Poin yang pertama adalah pengertian dari teks prosedur, kemudian yang kedua ciri kebahasaan teks prosedur, dan yang ketiga adalah struktur teks prosedur, dan yang keempat adalah jenis-jenis teks prosedur, dan yang kelima yang terakhir contoh teks prosedur. Oke. Sekarang kita memasuki apa itu pengertian dari teks prosedur. Ya, pengertian teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang untuk penjelasan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur, bagaimana kegiatan itu harus dilakukan agar pembaca itu dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ya. Jadi intinya bahwa teks prosedur adalah petunjuk, bahasa petunjuk melakukan sesuatu. Suatu misal, jika kamu ingin membuat atau memasak mie instan, tentu kamu dalam kemasannya itu menemukan adanya petunjuk bagaimana cara memasak mie instan yang tepat. Ya, ada takaran air sampai batas waktu ketika mie itu direbus. Ya, ini contoh simpelnya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak kelas 7E dan 7F. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan adanya kalimat perintah. Ya, adanya kalimat perintah. Biasanya ini ditandai dengan akhiran kan dan lah. Tuangkan, campurkan, aduklah, rebuslah. Kemudian saran dan larangan. Kalau saran biasanya ada kata-kata yang diberi konflik. Konflik itu gabungan awalan dan akhiran ya. Misalnya senya, ya kan? Ya kan? Sebaiknya, ya kan? Sebaiknya menggunakan mangkok yang terbuat dari bahan kaca. Ini saran. Kalau larangan biasanya ada bentuk negatif, misalnya jangan, tidak, ya kan? Contoh, tidak dibenarkan menaruh mie instan dalam lemari es, misalnya tidak dibenarkan, ya kan? Jangan campurkan bumbu mie instan ketika mie itu sedang direbus. Ini bentuk-bentuk kata-kata negatif. Bisa menggunakan kata jangan, bisa menggunakan kata tidak. Ya. Kemudian ciri kebahasaan yang berikutnya menggunakan kata yang menandakan ukuran. Contoh, dalam mie instan rebus air 200 ml. Ya. Itu untuk takaran satu mie, airnya takarannya 200 ml. Ya, ini menggunakan sesuatu yang menandakan sebuah ukuran, dan ukuran itu harus tepat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya kan? Contoh lain, misalnya kamu minum obat bentuknya sirup, ya kan? Dewasa 1 sendok makan, anak-anak ya, ukurannya apa? 1 sendok makan. Kalau anak-anak ukurannya apa? 1 sendok. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan-batasan yang jelas. Misalnya, rebus mie sampai
meleleh, batasannya apa? Sampai meleleh. Masukkan mie ketika air sudah mendidih, batasannya apa? Mendidih. Oke, ini ciri kebahasaan. Kemudian yang berikutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan. Ya, tujuan disesuaikan jenis teksnya. Jenis teksnya bisa menggunakan suatu alat, membuat makanan atau minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya alat dan bahan. Ya, beda antara alat dan bahan. Kalau alat sesuatu yang digunakan, tapi kalau bahan itu yang menjadi bahan dasar untuk membuat sesuatu. Ya, misalnya bahan yang digunakan untuk membuat roti ada tepung terigu, gula, mentega, telur, dan sebagainya. Kemudian kalau alat, sesuatu yang kita pakai untuk melakukan sesuatu itu, misalnya apa? Alat-alat untuk memasak, ada wajan, pisau, talenan, mangkok, dan sebagainya. Ya, struktur yang ketiga adanya langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi penjelasan-penjelasan secara detail, secara rinci, secara urut, step by step. Yang namanya langkah itu harus urut, harus runtut supaya menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang diharapkan. Oke anak-anak. Yang berikutnya yang keempat adalah simpulan. Simpulan itu isinya berupa simpulan dari suatu prosedur itu yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat. Jika sesuatu bisa berjalan dengan sempurna jika teks prosedur itu dilakukan secara baik, runtut. Ya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Ya. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Ya. Yang kedua, teks prosedur menggunakan alat. Kalau menggunakan alat, misalnya, bagaimana kamu biasa menyetrika? Bagaimana cara menggunakan setrika untuk menyetrika baju? Ini namanya menggunakan alat. Ya. Kemudian yang ketiga, cara melakukan suatu kegiatan. Misalnya, ini hubungannya dengan protokol kesehatan. Misalnya kegiatan prokes itu ada berapa? Misalnya memakai masker. Cara memakai masker yang benar seperti apa? Kamu harus bisa. Cara memakai masker itu harus runtut kan? Yang pertama, buka masker. Yang kedua, perhatikan sisi atas dan sisi bawah. Kemudian kebalik apa tidak? Setelah benar, baru direntangkan kemudian dipakai. Ya, dipakainya pun ada batasannya tidak? Ada. Harus menutup hidung dan mulut, tidak boleh menutup mata. Kalau pakai masker seperti itu batasannya hidung dan mulut. Ya, makanya pengikatnya yang melengkung ini di atas lubang hidung dan di bawah mulut, yaitu di itu teks prosedur cara melakukan sesuatu. Oke. Kemudian ya, yang berikutnya adalah contoh ya. Kalau contohnya kamu bisa memperhatikan ini ya. Contoh. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh teks prosedur. Ya. Ini ada sebuah teks prosedur dalam melakukan pekerjaan. Jenis pekerjaannya adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke anak-anak, pernahkah kamu mencuci tangan kamu? Coba, halo. Pernah tidak?
Kamu pakai aturan apa tidak? Kata siapa kamu pakai aturan? Kalau kamu pakai aturan, aturannya seperti apa menurut kamu? Seperti apa? Ya, kamu rata-rata cuma pakai sabun, mencuci tangan harus pakai sabun itu toh. Kemudian berapa lama? Berapa lama dalam proses mencuci tangan itu? Ya, oleh karena itu dalam contoh ini kamu nanti harus membaca, ya, supaya dengan tujuan kamu bisa benar dalam melakukan pekerjaan cuci tangan. Siap membaca anak-anak? Oke, nanti baca ya. Oke, di sini ada tujuan, langkah-langkah, kemudian yang terakhir penutup. Oke, mengapa mencuci tangan itu kategori protokol kesehatan? Ada yang tahu? Coba, mencuci tangan itu sepele, tapi itu kategori protokol kesehatan. Kenapa? Karena yang paling bergerak adalah tangan. Ada sesuatu tangan memegang. Ya, memegang ini, memegang itu, memegang ini, memegang itu ya. Oke ya. Jadi tangan harus selalu kita bersihkan dengan cara mencuci tangan. Di antaranya apa mencuci tangan yang bersih? Harus memakai sabun. Oke anak-anak, untuk membuktikan bahwa kamu telah belajar ini, nanti kamu akan saya share teks prosedur dan kamu harus bisa mentelaah dari teks prosedur itu. Terima kasih, tetap semangat dalam mengikuti PJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.